mau bikin alat untuk ngecas magnet. Seperti untuk gunanya magnet speaker ini kadang-kadang melemah, jadi suaranya Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita membahas mengenai magnet ya, mau bikin alat untuk ngecas magnet. Seperti untuk gunanya magnet speaker ini kadang-kadang melemah, jadi suaranya agak kurang gimana. Magnet ini bisa melemah banyak faktor ya, karena mungkin kena panas, kena benturan, terus kemudian kena degaussing atau lawan ya dari magnet itu. Nah, untuk yang di sepeda listrik juga demikian. Kalau kita setel terlalu besar, arusnya terlalu besar, dia magnetnya yang berlawanan itu nanti bisa besar, itu nanti membuat magnet ini bisa berkurang. Nah, makanya ini kan kita bikin alatnya ini untuk ngecas magnet yang sudah lemah. Tapi sebelumnya kan mesti kita ukur dulu ya, kekuatan magnetnya berapa, yang awal berapa, kita nyatakan lemah, terus kemudian kita cas. Prinsip kerjanya adalah magnet ini kita kasih magnet yang sangat besar, flux magnetik yang besar, kita menginduksikan ke magnet ya. Jadi saya ambil contoh gini, magnet ini kan kalau yang batang ini, yang seperti ini utara yang di sini, yang merah, selatan yang di biru. Kalau magnet yang seperti magnet speaker ini, dia seperti donat ini, sisi sini selatan, sisi yang sini utara. Teman-teman bisa lihat ya, merah ini biru ya, yang biru ini selatan, yang utara itu yang merah, itu seperti itu ya. Nah, jadi magnet kan sebuah magnet itu mesti ada dua sisinya, yang mana yang utara, yang mana selatan. Nah, kalau yang untuk magnet batang ini, utaranya yang di sini, selatannya di sini. Nah, tergantung kita arah casnya. Magnet seperti donat ini ya, kita casnya itu yang mau dijadikan kutubnya sisi sini, yang bisa kita bisa bedakan antara sisi satu dan sisi lainnya, itu yang sisi sini. Nah, ini otomatis kita menginduksi dari sini, sisi sini, atau dari sisi sini. Nah, kalau yang batang ini, kita bisa dua hal yang kita bisa lakukan. Kita mau menginduksi sisi yang ini semua menjadi selatan, ini semua menjadi utara, atau mau yang separuh-separuh gini. Nah, yang separuh-separuh gini kan ada dua kemungkinan. Nah, kalau yang separuh-separuh gini berarti menginduksikannya ini gini, posisinya dari sini, menginduksikannya gini, ngecasnya posisinya begini. Tapi kalau mau posisinya seperti ini, yang ini misalkan kita pilih ini yang untuk selatan, ini yang baliknya untuk utara, berarti ngecasnya harus begini, posisinya harus tidur gini. Nah, induksinya tergantung, induksinya mau yang kita pilih utara selatannya kita pilih. Yang penting arah induksinya, kita menginduksikannya arahnya kemana. Kalau kita mau induksi utara selatan di sini, berarti kita arah induksinya ke sini. Kalau kita mau yang ini utara selatannya atas bawah ini, berarti induksinya dari atas atau dari bawah. Tergantung arah induksinya nanti ya. Itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita cuma punya satu posisi, yang posisi sini aja. Nggak bisa dari samping ini, nggak bisa, karena ini bentuk lingkaran. Karena kalau lingkaran gini, yang mana ujung, yang mana ekor, utara selatannya kan nggak tahu, kita nggak bisa bedain. Nah, magnet seperti ini, kita bisa menginduksikan salah satu, dari sini, dari yang utara, atau dari yang selatan, kita menginduksikan dari sini. Nah, kalau model U gini, kita bisa menginduksikan seluruhnya ini, menjadi selatan atau menjadi utara, itu kita bisa. Kebalikannya dari yang posisi sini. Jadi teman-teman perlu tahu itu aja dulu arah induksinya. Kalau kita mau jadi utara selatan seperti ini, menginduksikannya berarti dari salah satu ini, salah satu kutubnya ini. Tapi kalau kita mau sisi yang sini menjadi utara atau selatan, ya kita menginduksikannya harus tegak lurus seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita perhatikan magnet yang seperti magnet speaker ini. Kan bentuknya seperti donat ini ya. Ini kecil ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita anggap aja ya. Seperti ini ya. Kan utara selatan seperti ini. Berarti kita menginduksikannya dari sisi sini. Posisi sini. Nah, gimana caranya? Berarti harus ada magnet yang besar yang mendadak itu kita ngisi das gitu ya, menginduksikan magnetnya besar mendadak supaya yang di sini partikel-partikel magnet itu jadi searah dengan yang arah kita tabrakan ini. Itu prinsip kerjanya.
Berarti yang kemarin kita pelajari, induksi magnet itu semakin besar kalau arusnya semakin besar, ya. Yang ada pelajaran yang kemarin ya, kemarin yang kita uji coba pakai spool itu, BLDC itu, semakin arusnya semakin besar, magnet yang terjadi semakin besar. Perlu diketahui arus ya, yang paling penting kan arusnya ya. Jadi kita butuh flux magnetik yang besar sekali untuk mengisi magnet yang ini. Speaker, sebetulnya kalau pada speaker ini, sebetulnya magnet ini awalnya tidak bermagnet. Jadi ini cuma ferrit aja, ferrit biasa. Nah, itu tidak ada magnetnya. Begitu sudah dilem semua, sudah jadi, dipakai mesin untuk cas magnet. Jadi ditaruh di satu lempengan gini, kita taruh gini, ya toh, kita induksikan, des gini ya, dia ngisi. Semakin besar ini daya magnetnya yang ini mendadak ini besar, dia semakin terisinya pasti penuh. Tapi kalau magnetnya kecil yang diinduksikan ke sini itu kecil juga. Nah, jadi teman-teman harus bikin alat yang menimbulkan magnet yang sangat besar. Itu kita dapat dari arus yang besar, di spool arus yang sangat besar. Nah, jadi perlu korelasi itu ya, nyambung ya. Jadi kemarin kan kita sudah buktikan kalau arusnya besar, magnet yang terjadi besar. Nah, ini kita perlu magnet yang besar sehingga kita juga perlu arus yang besar. Gimana cara mendapatkan arus yang besar? Bisa pakai cara tegangan yang besar, menimbulkan arus yang besar. Kok bisa? Karena kita kan tahu hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R ya. Berarti kalau I yang besar, I ya, I sama dengan V per R ya. Kalau otomatis, kalau I-nya naik, kita mau besar, berarti dengan catatan R kan kecil. R tetap ya, sama ya, yang tidak berubah ya. Maksudnya R-nya tidak berubah, otomatis V-nya yang naik juga. R tetap. I-nya naik, V-nya harus juga naik. Itu cara satu. Cara dua, R-nya yang I-nya naik, V-nya tetap, R-nya yang harus turun. R-nya harus turun. Nah, seperti kita tahu, kita menurunkan R, resistan, gini ya, kita ngomong aja satu ya, ada spool. Ini sebetulnya identik dengan ada tahanan dalam seperti ini ya, ada seperti ini, ada R ini ya. Nah, R ini kita ngomong XL, reaktansi dari sebuah induktor ya, ini L ya. Supaya dia lebih kecil gimana? Ya, kita otomatis kita paralel dengan R yang lain. Jadi kita bisa mendapatkan ini kalau dengan tegangan tetap ya, tegangan tetap kita bisa memaralel juga spool yang sama. Jadi kita bisa mendapatkan I yang besar dengan memaralel dengan induktan yang besar. Kalau kita mau V-nya tegangannya tetap. Tapi selama tegangannya bisa dinaikkan, nah kita naikkan tegangan. Induktansnya tetap aja, R-nya tetap aja, nggak usah dirubah. Atau kita mau variasi antara dua-dua itu lebih bagus. Karena kenapa? Tegangannya selain dinaikkan, R-nya juga diturunkan, sehingga arusnya berkali-kali lipat bisa lebih besar, gitu ya. Nah, kalau arusnya besar, flux magnetiknya yang ditimbulkan itu jauh lebih besar. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini teori dasarnya. Jadi kita bisa membuat satu cas magnet dengan cara gimana? Ya, spoolnya mungkin double, timbul flux magnetiknya yang besar, ataupun tegangannya yang dinaikkan. Contohnya ya, kita pakai listrik ya 220, kalau di DC-kan itu kurang lebih dikalikan 1,4142 ya, akar 2 ya, kalikan akar 2 ya. Jadi 220 dikalikan akar 2 itu kurang lebih nanti jatuhnya sekitar 300 lebih ya, 320, 315 lah, kurang lebih 315 volt atau 320 volt. Kalau teman-teman pakai listrik langsung, pakai kiprok disearahkan ya, jadi 320 tadi itu. Nah, kalau spoolnya kita harus gulung sesuai dengan voltase ya, supaya nggak terbakar ya, Kalau sudah jadi 320, kita pakai kumparan berapa nanti kita hitung ya toh, kita hitung. Kalau kurang besar arusnya yang mengalir di kumparan itu kurang besar, berarti kita harus paralel banyak. Jadi mungkin kita bisa paralel 5, bisa paralel 10 kumparan, sehingga menimbulkan arus yang besar, dia nyedot arus yang besar dan menimbulkan flux magnetik yang besar juga. Teman-teman paham ya? Paham dulu ya, ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita rancang gini. Banyak di channel YouTube yang lain juga
membahas masalah ngecas ini ya, ngecas apa namanya, magnet speaker ya, terutama magnet speaker. Tapi kalau magnet yang untuk sepeda listrik ini kan jarang ada yang bikin ya. Saya mau sederhanakan begini. Mereka akan bikin satu sepul ini, anggap aja kawat email ya, kawat email. Mereka akan bikin seperti ini ya. Jadi digulung begini, arahnya gulungannya ke sini, berakhirnya di sini ya, seperti ini. Nah, mereka aliri tegangan di sini, aliri tegangan sehingga di sini keluar magnet. Nah, magnetnya baru ini untuk ngecas magnetnya ditaruh di tengah-tengah sini. Ya, teman-teman bisa lihat kurang lebih begini ya, ditaruh tengah-tengah sini. Nah, dia menginduksikan. Nah, seperti kita tahu, kalau misalkan ya arusnya ini dari sini, kita masukkan plusnya dari sini ya. Arah magnetnya kemana? Kan arusnya kan ke sini ya, arah magnetnya ke sini ya. Dengan ini ya, jari 4 saya nih ya, melingkar ke sana ya. Arusnya kan plusnya kan di sini, ngalir kan muter gini ya. Jari 4 saya nih, ini arah arus muter ke sana. Arah fluknya, magnetiknya, utaranya ke sini, ke bawah. Seperti itu ya, arahnya ke bawah ya. Kalau arahnya ke bawah sini semua, makanya dia ditaruhkan di sini supaya dia menginduksikan. Nah, teman-teman kan bisa bayangin ini ya. Jadi ini diinduksikan sejajar ini ya. Teman-teman kan bisa lihat ya, diinduksikan ke sini, tegak lurus dengan ini, dengan bidangnya ini yang diinduksikan. Nah, kan sama kan ya. Jadi diinduksikan tegak lurus ini. Kita lihat induksinya ke arah dalam. Misalkan kita strum dari sini ya, dari arah yang tadi yang kita setrum mengalir gini, induksinya ke bawah. Nah, ini magnet apa? Jadi apa yang keluar dari misalkan utaranya sana, berarti yang atas ini selatan. Kalau atas ini selatan, kalau kita mau induksikan, berarti di sini nanti jadi utara. Coba ya, benar nggak? Misalkan kalau arusnya begitu ya. Kita ukur pakai ini ya, alat ini lagi ya. Kita ukur yang ini selatan, ini yang utara ya. Coba ya, kita ukur. Oh ya, ini utara. Karena dia lebih besar daripada 2,5. Berarti sudah benar arusnya ke sini. Kalau teman-teman balik, arah arusnya dibalik dari sini ke sana, ini malah magnetnya berkurang nanti, ketarik oleh. Nanti kita coba praktekkan aja ya. Paling enak kita coba praktekkan. Jadi bisa tahu bahwa ini nambah atau kurang. Itu seperti itu. Jadi jangan kebalik ya. Kalau ngecas magnet, kalau kebalik justru malah berkurang nanti magnetnya. Tambah lemah dia. Kalau arahnya benar, dia nambah. Kalau arahnya salah, dia nanti berkurang. Ya, teman-teman hati-hati di sini ya. Perancangannya ada yang seperti orang-orang itu tadi yang saya ngomong tadi, yang saya kasih contoh tadi, seperti ini digulung seperti ini ya, tanpa inti. Sebetulnya kalau pakai inti itu jauh lebih besar magnet yang ditimbulkan. Jadi sebetulnya lebih bagus kalau kita pakai inti daripada kita nggak pakai inti. Kalau kita nggak pakai apa-apa, pakai udara, inti udara, itu magnet yang ditimbulkan kurang besar. Kalau kita pakai inti, itu jauh lebih besar. Nah, jadi begini, teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai inti, siapin ya satu buah besi ya, seperti ini ya, atau bulat, terserah. Teman-teman mau bulat, mau kotak, mau apa pun boleh ya. Besi ini punya inti seperti ini, seperti T gini, atau mungkin besarnya sama, atau kotak, atau bundar, terserah. Ini yang baru kita lilit. Kalau kita lilit ini di sini, ya, kita lilit seperti ini, yang tadi seperti yang tadi itu cuma kita kan kasih inti ya. Otomatis nanti ngumpulnya di permukaan ini. Magnetnya ngumpulnya nanti di permukaan ini. Jadi bisa terkumpul di sini dan dia lebih besar karena kenapa? Ada intinya. Jadi kita punya besi, sebatang besi begini ya, anggap aja seperti ini ya. Kita lilit ini di sini. Nah, nanti di ujungnya ini keluar magnet yang besar. Jadi kita mau ngecas ini, misalkan kita taruh aja di sini di atasnya. Nah, ini dipegangin ya, dijepit ya, supaya dia nggak loncat ini. Karena ini besar sekali magnetnya, nanti bisa loncat ini gini ya. Nanti bisa lompat ya. Teman-teman harus ini ditekan ya. Apalagi itu yang untuk sepeda listrik biasanya pakai neodymium ya. Neodymium itu sama magnet ferrit. Ini kekuatannya biasanya neodymium itu biasanya 7 kali lebih kuat daripada magnet ferrit. Jadi induksinya harus benar-benar kuat banget. Jadi kita bisa memperbesar, seolah-olah ini difokuskan di sini. Nah, kita lilit di sini yang besar untuk menginduksi ke sana, ke atas besi ini. Seperti itu ya, teman-teman, seperti itu ya.
Nanti kita coba kita bikin yang kecil aja ya. Jadi nggak usah besar-besar. Nanti kalau teman-teman mau yang besar, kapasitasnya besar, ya teman-teman bikin sendiri yang besar gitu ya, seperti itu ya. Tapi pada intinya kita bermain di sini, bermain kumparan, bermain magnetik, itu besarkan magnetik harus besarkan arusnya. Orang-orang kenapa di video-video itu menggunakan kapasitor? Karena kapasitor itu bisa nyimpen muatan, ya toh, bisa melepaskan sesaat besar. Makanya mereka pakai kapasitor. Saya di sini daripada beli kapasitor banyak, saya menggunakan baterai. Kita menggunakan baterai. Karena baterai juga bisa menghasilkan arus yang mendadak yang besar. Itu seperti kita pakai yang alat ukur CCA, kita bisa mengukur CCA-nya berapa gitu ya. Nah, jadi arus sesaat yang besar sekali itu kalau kita ukur itu seperti CCA, kita ukur cranking ya. Nah, baterai itu bisa keluarkan CCA besar, itu seperti itu. Untuk kapasitor sebetulnya bisa seperti itu. Cuman kan kalau kapasitor kan kita harus nunggu dulu, dia ngisi dulu. Penuh baru kita bisa lepaskan muatannya. Nanti nunggu lagi, lepaskan lagi. Kalau baterai cepat, dia untuk kembali penuh tenaganya itu lebih cepat. Nah, jadi kita kalau mau ngecas banyak itu cepat, jedek bisa gitu. Ya, jadi nggak usah nunggu terlalu lama ya. Jadi kita pakai baterai aja. Sekian dulu video dari saya. Nanti tunggu video selanjutnya kita praktek ya. Apakah benar? Nanti kita praktekkan aja supaya lebih jelas. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Seolah-olah ini difokuskan di sini. Nah, kita lilit di sini yang 1/10 ini anggap aja kawat Emil ya. Emil. Mereka akan bikin seperti ini ya, seperti ini. Jadi gulung, ini arahnya gulung.